Halo sahabat semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat simulasi angsuran pinjaman. Di sini kita bisa lihat pokok pinjamannya di simulasi ini ada 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun dengan bunga per tahun flat 0,5% kenaikannya, dan di tahun pertama bunganya 17%. Kita akan mensimulasikan berapa sih yang harus kita angsur, yang harus kita bayar per bulannya apabila kita mengambil 1 tahun dan seterusnya. Oke teman-teman, kita langsung eksekusi. Pokok pinjaman kita tambahkan dengan pokok pinjaman, selanjutnya kita kunci dengan F4, lalu kita kalikan dengan bunga per tahunnya, yang mana bunga per tahun di tahun pertama ini adalah 17%. Lalu kita kalikan kembali dengan jangka waktunya. Di sini jangka waktunya adalah 1 tahun artinya. Kurung tutup. Lalu kita bagi dengan jangka waktu 1 tahun kembali. Lalu kita bagi dengan 12 karena 1 tahun itu 12 bulan. Ini dia hasilnya teman-teman. Dari simulasi yang saya buat, kalau kita pinjam uang sebesar 100 juta pokok pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun dan dengan bunga di tahun pertama itu adalah 17%, maka yang harus kita bayar atau yang harus kita angsur per bulan itu adalah sebesar 9.750.000. Lalu bagaimana dengan tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya dengan bunga flat kenaikan 0,5%? Kita lihat teman-teman. Ini dia. Kita bisa lihat di sini dan kita bisa analisa di sini ada perbedaan yang sangat mencolok, bahwa semakin lama jangka waktu kita membayarnya, maka semakin kecil angsuran per bulannya, dan semakin sedikit waktu atau jangka waktu yang harus kita angsur, maka semakin besar angsuran per bulan. Jadi ini lawannya. Oke, baiklah, kita copy paste ke bawah teman-teman untuk perbandingan. Apabila pokok pinjamannya 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 1 miliar. Di sini kita bisa lihat angsuran apabila kita jangka waktunya 1 tahun per bulannya berapa. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Dan apabila 2 tahun per bulannya, di sini kita juga bisa lihat, dan seterusnya sampai 6 tahun. Oke teman-teman, selanjutnya tadi di analisa kita di awal, semakin lama jangka waktu yang kita butuhkan, maka semakin kecil angsuran per bulannya. Akan tetapi selisih dari pokok yang kita tanggung bagaimana? Apakah kecil juga atau malah sebaliknya? Kita hitung di sini, teman-teman. Ini kita kalikan dengan
12 karena ini 1 tahun 12 bulan. Kita bisa lihat di sini teman-teman selisihnya. Wow, amazing, luar biasa teman-teman. Selisihnya sangat besar sekali teman-teman. Walaupun angsurannya di sini disebutkan kecil, ini seperti jebakan Batman teman-teman. Karena selisihnya sangat besar sekali teman-teman. Ini saya ambil simulasi yang 100 juta pinjamannya. Kita lihat berapa sebenarnya selisihnya yang harus kita tanggung dari selisih pinjaman pokok kita. Oke teman-teman, kita lihat sini. Juta teman-teman. Di tahun pertama selisihnya 17 juta. Di tahun kedua 35 juta teman-teman. Berarti di tahun kedua ini kita harus bayar pokoknya 100 juta totalnya dari angsuran ini, dan lebihnya sebesar 35 juta teman-teman. Lalu bagaimana tadi yang 6 tahun yang angsurannya kecil, selisihnya? Wow, selisihnya justru lebih besar. Ini jebakan Batman teman-teman. Selisihnya lebih dari 100% karena kita pinjam 100 juta, kita harus kembalikan 100 juta, dan selisih dari 100 juta itu 117 juta, yang mana secara keseluruhan yang harus kita bayar ini totalnya ini, dan selisih kelebihannya yang kita tanggung ini 117 juta. Nah, di sini di simulasi ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita, termasuk saya, apabila kita mau mengajukan pinjaman. Kalau kita mampu untuk membayar dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, ya sepertinya harus kita lakukan tidak terlalu lama. Kita ambil jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa? Karena dari simulasi ini kita bisa lihat teman-teman, maka semakin lama jangka waktu, semakin besar pula beban selisih yang kita tanggung. Teman-teman, demikian simulasi yang saya buat. Mudah-mudahan simulasi ini bermanfaat buat saya dan teman-teman, paling tidak memberikan tambahan wawasan atau informasi lah. Demikian kiranya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.